Tangis ayah dan ibu korban pecah melihat jenazah Muhammad Naufal Zidan, mahasiswa Universitas Indonesia yang diduga dibunuh seniornya, tiba di rumah duka di Kelurahan Tompo Kersan, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Sabtu siang. Jenazah korban kemudian disalatkan di musola dekat rumah. Sejumlah kerabat dan tetangga berdatangan ke rumah duka untuk memberi penghormatan terakhir kepada korban. Menurut paman korban, Zidan yang juga mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya jurusan Sastra Rusia Universitas Indonesia mengaku korban tidak pernah memiliki persoalan dengan rekan ataupun seniornya selama kuliah di Universitas Indonesia. Korban dikenal sebagai anak yang baik dan penurut. Keluarga berharap tersangka pelaku pembunuhan dihukum seberat-beratnya. Korban meninggal kita tahu dari umumnya karena 2 hari dihubungi oleh mamanya, karena tiap hari pasti mamanya ngecek ke masjidan atau gantian menelpon mamanya. Nah ini sehari Rabu ditelepon kok enggak kena, hari Kamis enggak kena, hari yang minta bantuan umumnya untuk ngecek ke kampus dan ke kos-kosan. Ternyata ya ada kejadian itu, kamarnya berantakan, ya akhirnya dari situ ketahuan untuk kejadian. Sementara itu dari hasil pemeriksaan, motif pelaku AAB membunuh korban yaitu untuk menguasai barang-barang korban karena mengalami kerugian investasi kripto sebesar 80 juta rupiah. Hingga terjerat hutang sebesar 15 juta termasuk diantaranya pinjaman online. Utangmu itu yang itu berapa totalnya? Utang saya cuma 15 juta, Pak. Total kerugian saya ada 80 juta di aset kripto saya, Pak. 15 juta pas ya kepinjol. Kerugianmu 80 juta. Utangmu 15 juta. 15 juta kepinjol dan ke teman-teman, Pak. Nah, termasuk kepada korban. Korban sudah selesai, Pak, utang. Berapa utangmu kepada korban sebelum? 200.000, Pak. 200.000. Sudah kamu bayar? Sudah, Pak. Kejadian itu bermula pada Rabu 2 Agustus ketika tersangka pelaku dan korban datang bersama ke tempat indekos korban. Sempat pamit pulang, tersangka yang telah gelap mata kembali dan membunuh korban dengan belasan tusukan di bagian leher dan perut. Jasad korban kemudian dibungkus tersangka dengan plastik sampah dan diletakkan di bawah tempat tidur di kamar indekos korban. Nah, setelah itu baru pelaku pergi. Pelaku ini rencananya bahwa mayat ini akan dikuburkan, makanya dibungkus dengan kantong itu. Namun pelaku bingung bagaimana cara menguburkannya dan bagaimana mengeluarkan mayat dari dalam kosan. Nah, akhirnya pelaku pun seperti biasa berkeliaran di situ. Atas perbuatan yang dilakukan, tersangka dapat dijerat dengan pasal 365/338 dan 340 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.